Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenek Siti Munawaroh, mahasiswi jurusan Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan melakukan proses praktek terapi SEF atau Spiritual Emotional Freedom Technique dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah praktikum konseling dan terapi yang diampu oleh Ibu Dr. Dian Siti Nurjanah, SCI MAG. Nah, dalam hal ini kelompok saya mendapatkan tema penyakit fisik. Jadi yang saya hadapi juga adalah untuk menyembuhkan penyakit fisik yang dialami oleh salah seorang teman saya di pondok pesantren. Oke, untuk lebih lanjutnya silahkan simak video berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dalam melakukan terapi SEF ini untuk orang lain, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu memakai hand sanitizer karena agar tidak tetap steril gitu tangan saya untuk menterapi pasien. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya pasiennya memakai jaket harus dilepas dulu ya. Terus kalau misalnya memakai jam tangan atau dekat dengan barang elektronik itu harus dijauhkan dulu. Jadi pertama-tama tuh jauhkan diri dari energi yang toksin gitu, energi negatif yang bisa menghambat kesembuhan. Contohnya seperti parfum, alat elektronik, terus bahan dari kulit, ruangan yang pengap atau perhiasan. Jadi boleh dilepas dulu perhiasannya. Oke, kemudian untuk langkah kedua, setelah tadi dilepaskan berbagai aksesoris dan juga hal-hal yang bisa menimbulkan energi negatif, kemudian saya akan bertanya apa bagian yang sakit itu dari tubuh Anda? Dada. Terus ada keluhan lain lagi nggak? Sama ini Pundak. Oke. Dada dan pundak ya. Jadi yang perlu dicatat di dalam terapi SEF ini bahwa kita tidak boleh menyebutkan nama penyakitnya, seperti misalnya diabetes atau tekanan darah tinggi, itu gak boleh. Jadi kita lebih spesifik menyebutkan letak sakitnya di mana kayak gitu. Nah, kemudian sekarang lanjut minum air putih yang banyak. Untuk pasien, sebelum kita mulai terapinya harus minum air dulu karena air itu sangat bagus ya untuk memberikan impuls energi positif gitu ke dalamnya. Karena suka ada kan orang yang meminta doa ke dalam air gitu karena air itu sangat mudah menerima masukan-masukan positif gitu sehingga bisa memberikan dampak yang baik untuk tubuh. Nah, karena itu silahkan untuk Anda meminum dulu air yang ada di depan. Baca bismillah, diiringi rasa syukur di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati dan hayati. Kemudian tadi sudah disebutkan ya bahwa sakit yang dirasakan itu di dada dan juga pundak. Kalau misalnya ada skala 0 itu tidak dirasakan sama sekali sakitnya. Kalau skala 1 itu sedikit sakit. Kalau skala 5 sakitnya sedang. Kalau 10 itu sangat sakit. Tapi boleh misalnya Anda memilih 6, 7, 8 gitu. Kira-kira kalau misalnya ditanya skala sakit tersebut gitu dari 1 sampai 10, sakit yang Anda rasakan itu berapa skalanya? 2. Oke. Termasuk ringan ya di sini karena 1 itu sedikit sakit dan 2 berarti mungkin mendekati sakit yang sedang tapi masih dalam tahap ringan. Oke, kita akan melakukan terapi SEF secara singkat. Nah, telah diketahui bahwa penyakit atau apa yang dirasakan itu adalah sakit di dada dan juga pundak. Sebelumnya saya ingatkan dulu ya bahwa kita itu melakukan terapi SEF, saya gitu ya sebagai terapisnya, bukan berarti Anda menggantungkan kesembuhan kepada saya, tapi saya itu sebagai perantara gitu. Tapi tetap hati harus tetap meyakinkan kepada Allah gitu ya, Allah yang menyembuhkan.
Nah, jadi apa ya disebutnya tuh PA gitu, percaya Allah, bukan percaya diri atau percaya pada terapis gitu. Jadi kita harus meyakinkan diri pada Allah, khusyuk dalam menjalankan terapinya, kemudian ikhlas terhadap penyakitnya, memasrahkan diri dan juga bersyukur gitu. Itu mungkin ya langkah sebelum melakukan terapi. Oke, kita mulai langkah terapi SAFE yang pertama, yaitu setup. Sebelumnya bisa diletakkan tangan kanan di bahu sebelah kiri, kemudian tarik 45 derajat. Nah, temukan di bagian dada ini letak titik yang kalau disentuh tuh sakit. Ada. Nah, oke. Nah, di titik itu kemudian ya saya coba karena saya yang harus ini betul. Nah, coba Anda fokuskan tangannya di ya, boleh pejamkan mata, kemudian fokus kepada rasa sakit yang Anda rasakan, bahwa ada rasa sakit di dada dan juga di pundak. Fokus pada rasa sakitnya, kemudian ikuti perkataan saya ya. Ya Allah, Ya Allah, walaupun dada dan pundak saya sakit, dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya saya ikhlas menerimanya, dan saya pasrahkan dan saya pasrahkan kepadamu kepadamu kesembuhan saya. kesembuhan saya. Ya Allah, Ya Allah, walaupun walaupun dada dan pundak saya sakit, dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya saya ikhlas menerimanya, dan saya pasrahkan dan saya pasrahkan kepadamu kepadamu kesembuhan saya. kesembuhan saya. Ya Allah, Ya Allah, walaupun walaupun dada dan pundak saya sakit, dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya saya ikhlas menerimanya, dan saya pasrahkan dan saya pasrahkan kepadamu kepadamu kesembuhan saya. kesembuhan saya. Fokus terus. Setelah diulang 3 kali, kemudian lanjutkan ke langkah tune in. Nah, di tune in ini coba terus rasakan pusat sakitnya. Yang tadi yang dirasakan di dada dan juga di pundak, rasakan bagaimana sakitnya. Kemudian ikhlaskan dan pasrahkan rasa sakit yang Anda rasakan. Jadi memang di titik ini penting ya, ketika kita merasakan titik terdalam rasa sakitnya, kemudian hempaskan, ikhlaskan dan pasrahkan rasa sakitnya. Relax terus, konsentrasikan pikiran ke lokasi sakit di dada dan juga di pundak. Walaupun mungkin di sini sakit yang Anda rasakan itu hanya di skala 2, tapi memang ini bisa berdampak gitu ya. Jadi harus mulai disembuhkan gitu dari sekarang, mumpung belum lebih parah gitu sakitnya. Nah, terus konsentrasikan pikiran ke lokasi sakit. Konsentrasi. Nah, terus baca doa yang tadi, silahkan di dalam hati, dan juga terus diulang-ulang sampai hati merasa ikhlas dan juga pasrah terhadap apa yang dirasakan sakitnya. Dan juga boleh Anda misalnya tambahkan doa-doa yang biasanya dalam agama Islam misalnya diucapkan, seperti sholawat atau doa yang lain gitu ya, untuk mengiringi apa yang tadi diucapkan itu. Itu sebagai langkah pelepasan atau ikhlas dan pasrah dalam melakukan penyembuhan ini, terapi SAFE. Oke, lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu tapping. Nah, di tapping ini adalah mengetuk-ngetuk 9 titik akupuntur. Di dalam melaksanakan tapping ini, pasien harus tetap melakukan tune in ya. Jadi tetap fokus, konsentrasi kepada sakit yang dirasakannya, tetap khusyuk gitu ya, untuk mengikhlaskan dan juga memasrahkan sakit yang dirasakan. Nah, sembari saya mengetuk-ngetuk 9 titik tersebut gitu, silakan oleh pasien diucapkan perkataan yang tadi ya, doa yang tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Boleh ya, dari titik pertama ubun-ubun, silakan. Ya Allah, walaupun dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Oke, kemudian yang kedua di pangkal alis. Ya Allah, walaupun dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Ya. Lagi di pinggir mata. Ya Allah, walaupun dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Oke, langkah keempat itu di bawah mata. Ya Allah, walaupun dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Kemudian di bawah hidung. Ya Allah, walaupun dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Selanjutnya di bawah dagu, bawah mulut. Ya Allah, walaupun dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Oke, kemudian di bawah leher, di sini ya, tepatnya. Ya Allah, walaupun dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Kemudian di bawah ketiak, mohon maaf ya. Ya Allah, walaupun dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Kemudian di bawah payudara, di bawah dada. Ya, mohon maaf. Ya Allah, walaupun dada dan pundak saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Oke, langkah tapping telah selesai. Oke, masuk ke langkah terakhir. Setelah tadi dilakukan setup, tune in, dan juga tapping, coba sekarang tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Nafas lagi, dan tetap konsentrasi, keluarkan. Tarik nafas, seolah-olah menarik segala rasa sakit yang dirasakan dari dada dan juga pundak. Kemudian kita keluarkan, ikhlas dan pasrah. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Save yang sudah selesai. Oke, tadi kan udah disebutkan bahwa ada dua skala ya, skalanya dua, dari rasa sakit yang di dada dan juga pundak. Sekarang yang dirasakan bagaimana? Lebih enaknya. Mungkin di pundak juga sama. Ya, Oke, sebenarnya kalau misalnya penyakitnya atau rasa sakitnya masih dirasakan ya, bisa ditambah dengan terapi save yang lebih lengkap gitu. Kalau misalnya dengan cara singkat seperti tadi tidak berhasil, tapi alhamdulillah karena skalanya pun hanya 2 dan pasien sudah merasakan lebih baik, jadi kita akhiri terapi save ini. Terima kasih. ya. Nah, jadi begitu kawan-kawan proses terapi SAFE atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Ini mungkin agak berbeda ya, dan memang sangat berbeda gitu dengan terapi totok punggung yang juga kita dapatkan ilmunya melalui mata kuliah ini. Namun keduanya pun sama-sama memiliki efektivitas dalam menyembuhkan penyakit baik fisik ataupun psikis. Jadi bisa dicoba ya. Memang baiknya kalau untuk penyakit fisik itu dilakukan terapi totok punggung, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya terapi SAFE itu bisa gitu untuk menyembuhkan penyakit fisik. Hanya memang banyaknya lebih berpengaruh pada penyakit psikis, tapi itu bisa efektif juga gitu ya untuk penyakit fisik.
Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sejahtera buat semua.